Anyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Shalom Sobat Cerita Musafir. Ada narasi yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu merupakan rencana Allah, namun itu adalah tumbal yang diminta oleh Allah. Tapi apakah demikian Alkitab mengatakannya? Mari kita akan baca beberapa ayat tentang persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika kita mengacu kepada Alkitab, ada banyak ayat yang menjelaskan persembahan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Kali ini kita akan perhatikan bersama secara pelan-pelan kita membacanya. Yang pertama dari Mazmur pasal 50 ayat ke-13 dan yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Dari ayat ini jelas sekali bahwa Allah itu tidak menghendaki darah. Tetapi yang dikehendaki merupakan persembahan korban syukur. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi, penyaliban Yesus, apakah itu merupakan tumbal dari rencana Allah? Ayat yang kedua yang akan kita baca bersama-sama pelan-pelan, yaitu dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sobat, kita bisa tahu dari ayat ini, pelan-pelan kita resapi, apakah penyaliban Yesus itu merupakan rencana Allah dan dijadikan tumbal? Yesus adalah tumbal. Jika kita tadi membaca dua ayat dari Perjanjian Lama, sekarang kita akan melihat dari Perjanjian Baru, bagaimana Yesus memiliki pemahaman tentang persembahan. Kita akan baca dari Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita resapi sekali lagi, pelan-pelan. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki, kunya besar, Allah, ialah belas kasihan, bukan persembahan, karena aku besar, Allah, datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat yang ketiga yang baru kita baca bersama-sama dengan jelas. Tuhan menghendaki belas kasihan. Tumbal itu bukan sesuatu belas kasihan.
Jadi, kita bisa tahu dari ketiga ayat yang sudah kita baca bersama-sama, penyaliban Yesus itu bukan rencana Allah untuk menumbalkan Yesus. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, jelas sekali bahwa Allah tidak haus darah. Penyaliban Yesus itu bukan rencana Allah. Itu merupakan rencana tangan-tangan durhaka, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak menerima atau menolak belas kasihan, dan itu merupakan kejahatan, kedegilan hati manusia yang penuh kebencian. Apakah Yesus tahu akan disalib? Ya, Yesus tahu dia akan disalib. Tapi dia melakukannya dengan setia, belas kasihan. Makanya pada saat Yesus memberitakan penderitaan yang akan dialami, Petrus mengatakan kepada Yesus, "Kiranya jauhkanlah itu daripadamu ya Tuhan." Tetapi, apa kata Yesus kepada Petrus? Jawab Yesus kepada Petrus, Matius pasal 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tumbal, persembahan darah, itu adalah pemikiran manusia, bukan pemikiran Allah. Pemikiran Allah adalah belas kasihan. Jadi, penyaliban Yesus itu bukan rencana Allah dan bukan merupakan tumbal. Allah tidak pernah menumbalkan Yesus. Yesus disalib itu karena perbuatan tangan-tangan jahat. Orang-orang jahat, manusia. Kiranya ulasan yang sederhana memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Roh Kudus akan berbicara kepada kita dan menyampaikan isi hati Allah melalui ayat-ayat Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua.